Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok akuntansi kelompok 6, yaitu tentang perusahaan dagang. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi perusahaan dagang, bagaimana menulisnya, dan bagaimana penulisannya. Sebelum kita mempelajari tentang perusahaan dagang, alangkah baiknya kita mengetahui apa pentingnya mempelajari akuntansi perusahaan dagang dikarenakan beberapa alasan. Nah, yang pertama, pentingnya mempelajari akuntansi perusahaan dagang adalah pengelolaan keuangan yang efektif. Nah, akuntansi akan membantu perusahaan dagang mengelola arus kas, mengawasi pengeluaran dan pemasukan, serta memastikan bahwa bisnis berjalan dengan secara sehat secara finansial. Yang kedua, pelaporan keuangan yang akurat. Dengan akuntansi, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan ini sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang ketiga, kepatuhan pajak. Akuntansi memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dengan benar. Dengan catatan keuangan yang rapi, perusahaan dapat menghitung dan membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, pengambilan keputusan ini dihasilkan dari proses akuntansi yang memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan strategis, seperti menentukan harga jual, mengelola persediaan, dan merencanakan ekspansi bisnis. Yang kelima, adanya transparansi dan kredibilitas. Akuntansi yang baik meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan di mata investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini penting untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan finansial dari pihak eksternal. Yang keenam, perencanaan dan anggaran. Dengan mempelajari akuntansi, perusahaan dapat membuat perencanaan keuangan dan anggaran yang lebih baik. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memantau pencapaian tujuan keuangan. Yang ketujuh adalah evaluasi kinerja. Ini yang terakhir, akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka dari waktu ke waktu, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan menilai apakah strategi bisnis yang diterapkan sudah efektif atau tidak atau belum. Nah, dengan memahami akuntansi perusahaan dagang, pemilik dan manajer bisnis dapat menjalankan operasi dengan lebih efektif, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, untuk sekarang kami beranggotakan 6 kelompok. Yang pertama ada Arsy Ahmad Rifai Arifin, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Az-Zahra Dwi Putri Zailani. Yang ketiga ada Dilhaji Rasyidil Muharram. Yang keempat ada Naila Griselda. Yang kelima ada Putri Nabila. Dan yang keenam ada Jibdatul Awaliyah. Nah, maka dari itu, apakah kalian sudah penasaran? Apa sih perusahaan dagang itu? Bagaimana penulisannya? Baik, yang pertama dimulai dari pengertian perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha apa? Nah, kegiatan usaha pokok membeli barang dari pihak lain. Jadi, perusahaan dagang ini adalah perusahaan kegiatan usaha yang usahanya itu membeli barang dari pihak lain, lalu menjualnya kembali kepada pihak lain tanpa mengubah wujud fisik atau sifat barang tersebut. Jadi, perusahaan dagang ini adalah kegiatan membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali tanpa merubah wujud ataupun fisik ataupun sifat dari barang tersebut. Nah, tujuannya untuk memperoleh laba atau keuntungan. Tentu saja, perusahaan apapun akan mempunyai tujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan. Lanjut, barang dagangan. Nah, tadi kan kita mengartikan perusahaan dagang. Sekarang ada barang dagangannya. Barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Jadi, membeli barang itu disebut barang dagangan dan dibeli perusahaan untuk dijual kembali.
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dengan atau tanpa mengubah wujud fisik ataupun sifat barang tersebut. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian perusahaan dagang menurut pengertian akuntansinya, sekarang kita harus mengetahui tentang kegiatan transaksi pada perusahaan dagang yang menjadi ciri-ciri perusahaan dagang. Nah, yang pertama ada transaksi pembelian barang dagangan. Untuk transaksi pembelian barang dagangan, ini adalah membeli barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Jika pembeliannya itu secara kredit, maka akan menimbulkan utang dagang. Jadi, transaksi pembelian barang dagangan ini bisa secara tunai maupun secara kredit. Jika pembeliannya secara kredit, maka nanti di penjurnalannya akan menyebabkan utang dagang. Yang kedua ada transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Untuk transaksi retur pembelian dan pengurangan harga ini adalah mengembalikan atau sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi, apabila ada barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dan dikembalikan, mungkin itu sebagian barang atau penuh, maka akan dituliskan transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Next, selanjutnya masih pada kegiatan transaksi pada perusahaan dagang. Yang selanjutnya adalah potongan pembelian. Potongan pembelian ini adalah potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang secara tunai atau lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan dalam syarat pembayaran. Dalam akuntansi ini tentunya ada syarat pembayaran. Nah, potongan pembelian ini diterima oleh pembeli karena si pembeli itu melunasi utang secara tunai atau lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan dalam syarat pembayaran. Yang keempat ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini berhubungan dengan jasa angkut ya. Nah, beban angkut pembelian adalah beban angkut yang dimana biaya angkut itu ditanggung oleh pembeli. Yang kelima ada transaksi penjualan barang dagangan. Kalau tadi transaksi pembelian, sekarang transaksi barang dagangan. Berbeda dua pihak. Kalau pembelian kita sebagai pembeli, kalau penjualan kita sebagai penjual. Nah, transaksi penjualan barang dagangan adalah menjual barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. Jika penjualannya itu secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. Piutang dagang adalah sesuatu yang kita harus tagih atau kita punya tagihan kepada orang lain. Jika kita menjual barang kita secara kredit kepada orang lain, maka barang itu menjadi piutang. Kalau misal secara tunai, maka akan dituliskan di debit. Nah, baik teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan transaksi pada perusahaan dagang yang menjadi ciri-cirinya, yaitu pertama ada retur penjualan dan pengurangan harga. Apa sih retur penjualan dan pengurangan harga itu? Nah, retur penjualan dan pengurangan harga yaitu menerima kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini adalah potongan yang diberikan oleh penjual karena pelunasan piutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam syarat pembayaran. Selanjutnya ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini adalah untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Serta selanjutnya
ada pembayaran utang. Apa sih itu pembayaran utang? Yaitu melunasi kewajiban atas pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, selanjutnya ada penerimaan piutang. Penerimaan piutang adalah menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Nah, dalam poin terakhir ini ada persediaan barang dagangan. Apa sih itu persediaan barang dagangan? Barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali, ada kalanya selama periode tertentu belum seluruhnya terjual, sehingga pada akhir periode tertentu masih terdapat sisa barang dagangan. Sisa barang dagangan ini yang belum terjual, setelah dihitung nilainya akan dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Di sini ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang biasanya berlaku dalam transaksi jual beli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran tunai atau on cash. Artinya, pembayaran dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli. Metode ini, pembeli langsung memberikan uang kepada penjual pada saat transaksi. Ini sering terjadi di pasar tradisional atau dalam pembelian barang-barang dengan nilai yang tidak terlalu besar. Kelebihan dari metode ini juga yaitu bisa meminimalkan resiko utang dan mempermudah pencatatan transaksi. Penjual langsung menerima pembayaran penuh tanpa perlu menunggu. Contohnya, pembeli barang di toko retail dan membayar dengan uang tunai atau kartu kredit saat itu juga. Yang kedua, pembayaran kredit atau on account. Artinya, pembayaran dilakukan selang beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Jangka waktu pembayaran atau saat jatuh tempo biasanya dicantumkan dalam faktur atau bukti transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Dalam metode ini, pembeli tidak membayar langsung pada saat transaksi, tetapi diberi waktu tertentu untuk membayar. Misalnya, faktur mungkin menyebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam 30 hari setelah tanggal faktur. Kelebihan dari metode ini yaitu bisa memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk membayar pada waktu yang lebih nyaman atau sesuai dengan aliran kas mereka. Ini juga bisa mempercepat penjualan karena pembeli merasa tidak terbebani untuk membayar langsung. Contohnya, perusahaan yang membeli bahan baku dari pemasok dan setuju untuk membayar dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur diterbitkan. Secara umum, metode pembayaran tunai itu lebih sederhana dan cepat dalam melakukan hal transaksi. Sementara pembayaran kredit memberikan fleksibilitas lebih dalam hal manajemen keuangan. Selanjutnya ada syarat-syarat pembayaran yang tercantum dalam faktur, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat N/30. Artinya, pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Secara detail, setelah penerimaan barang dan faktur dari penjual, pembeli memiliki waktu 30 hari untuk membayar seluruh jumlah yang tertera di faktur tanpa potongan apapun. Contohnya, jika
kita membeli barang pada tanggal fakturnya adalah 1 Agustus, maka pembeli harus membayar penuh paling lambat pada 31 Agustus. Yang kedua yaitu syarat 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila ia melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, dan pembeli harus melunasi harga barang dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapatkan potongan. Secara detail, diskon pembeli dapat memanfaatkan potongan harga sebesar 2% jika mereka membayar dalam 10 hari, atau jatuh tempo pembayaran tidak dilakukan dalam 10 hari, maka pembeli harus membayar jumlah penuh dalam waktu 30 hari dari tanggal faktur. Contohnya, jika kita membeli barang pada tanggal faktur adalah 1 Agustus dan total tagihan adalah 10 juta, pembeli dapat membayar 9.800.000 apabila diskon 2%. Jika pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 11 Agustus. Jika pembayaran dilakukan setelah 11 Agustus, tetapi belum 31 Agustus, pembeli harus membayar jumlah penuh, yaitu senilai 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli yang berhubungan dengan tempat barang yang akan diserah terimakan setelah terjadi kecocokan atau kesesuaian mengenai harga dan barang. Jadi, syarat penyerahan adalah perjanjian antara kedua belah pihak mengenai siapa yang akan menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Nah, lalu kenapa sih syarat penyerahan barang ini penting? Yang pertama, yaitu untuk menghindari perselisihan. Dengan memahami dan menyepakati syarat penyerahan barang di awal, potensi perselisihan dapat diminimalkan. Kedua belah pihak tahu apa yang diharapkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, yaitu keamanan barang. Syarat penyerahan barang dapat mencakup asuransi dan perlindungan lainnya untuk memastikan barang tiba dalam kondisi baik dan tepat waktu. Yang ketiga, yaitu pengelolaan risiko. Memahami siapa yang bertanggung jawab selama berbagai tahap pengiriman, membantu mengelola risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau penundaan. Yang keempat, yaitu perencanaan logistik. Mengetahui syarat penyerahan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan logistik dan pengiriman barang dengan lebih efektif, termasuk memilih metode transportasi yang tepat. Yang kelima, yaitu keuangan dan pembayaran. Syarat penyerahan dapat mempengaruhi perjanjian pembayaran, seperti kapan pembayaran dilakukan dan apakah diperlukan pembayaran di muka atau setelah barang diterima. Dengan memperhatikan syarat penyerahan barang, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa transaksi berjalan lancar dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada beberapa syarat penyerahan yang biasanya terjadi dalam jual beli barang, yaitu sebagai berikut. Ada yang namanya FOB. Apa itu FOB? FOB adalah suatu istilah proses pengiriman yang digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab pihak penjual dan pembeli atas barang yang rusak maupun hancur selama kegiatan pengiriman berlangsung. A. FOB Destination Point atau Free On Board Destination Point.
FOB ini yaitu biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli, yang dimana biaya ini ditanggung oleh penjual. Hak kepemilikan barang masih di tangan penjual sampai barang tersebut datang ke tangan pembeli. Yang kedua ada FOB Destination Point. FOB yang kedua ini yaitu biaya angkut barang mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli, di mana masih menjadi tanggung jawab pembeli. Hak kepemilikan barang sejak keluar dari gudang penjual sudah menjadi hak pembeli. Adapun beberapa alasan kenapa sih FOB ini menjadi syarat penyerahan barang. Yang pertama, karena FOB ini dapat menentukan tanggung jawab. FOB menetapkan titik di mana tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual ke pembeli. Yang kedua, yaitu kejelasan biaya. FOB membantu memperjelas siapa yang menanggung biaya pengangkutan dan asuransi. Yang ketiga, yaitu kepastian hukum. Dengan menggunakan FOB, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing yang dapat mengurangi perselisihan dan kebingungan di kemudian hari. Yang keempat, yaitu fleksibilitas logistik. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih perusahaan pelayaran dan menentukan rute serta jadwal pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan mereka setelah barang itu dikirimkan. Yang kelima yaitu efisiensi operasional. Penjual dapat fokus pada persiapan barang dan pengirimannya hingga barang itu sampai. Nah, FOB ini sangat berguna untuk menjadi syarat penyerahan barang, terutama ketika kedua belah pihak ingin memastikan bahwa resiko dan biaya dialihkan pada titik yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam proses pengirimannya. Syarat perusahaan dagang. C. Chip. Chip adalah pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan prim asuransi kerugian atas barang tersebut. D. Cipi. Cipi adalah pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang, prim asuransi kerugian atas tanggung biaya komisi barang tersebut. Artinya, dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta prim asuransi barang dalam perjalanan. Kadang-kadang syarat ini dilengkapi lagi dengan tanggung biaya komisi oleh penjual, sehingga syarat ini dikumpulkan menjadi cipik. Syarat penyerahan yang menyebutkan bahwa penjual bertanggung jawab atas biaya pengiriman dan asuransi kerugian barang yang dikirim dan dijual sampai gudang pembeli. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Artinya, dalam perusahaan dagang, kegiatan utamanya adalah menjual dan membeli. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pokok, membeli barang dari pihak lain dan menjualnya kembali kepada pihak lain tanpa mengubah wujud fisik atau sikap barang tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan perusahaannya. Barang dagang adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dengan tanpa mengubah wujud fisik ataupun sikap barang tersebut. Untuk yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Nah, di sini kalian harus tahu pendapatan dan penjualan itu seperti apa sih? Nah, jadi kita yang pertama dulu ya, pendapatan penjualan adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau penyediaan jasa. Dalam akuntansi, istilah penjualan dan pendapatan dapat dan seringkali digunakan
secara bergantian dengan arti yang sama. Pentingnya untuk dicatat bahwa pendapatan selalu berarti uang tunai ya yang diterima. Sebagian dari pendapatan penjualan dapat dibayar secara tunai dan sebagian lagi dapat dibayar secara kredit melalui sarana seperti piutang usaha. Betul. Pendapatan penjualan dapat ditampilkan pada laporan laba dan rugi dengan jumlah pendapatan kotor atau pendapatan bersih. Pendapatan kotor sebelumnya akan kontra pendapatan seperti menyisihkan retur penjualan, beban piutang tak tertagih, potensi diskon penjualan, dan lain sebagainya. Jadi pendapatan kotor dikurangi menjadi pendapatan bersih setelah dihitung semua akuntan kontra pendapatan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, hasil penjualan. Jadi hasil penjualan itu adalah kegiatan setelah kita selesai melakukan transaksi penjual kepada konsumen atau bisa kita bilang juga adalah pembeli. Hasil tersebut merupakan kegiatan posisi penjualan setelah melakukan penjualan yang dikurangi oleh modal penjualan. Kegiatan ini disebut satu keuntungan jika penghasilannya lebih besar dari modal. Nah, itu adalah penghasilannya ya yang lebih besar dari modal. Yang kedua, seimbang jika penjualannya ya itu seperti modal, seimbang jika penjualannya artinya adalah modal. C, rugi jika penjualan lebih kecil dari modal. Mungkin itu seperti kayak kita agak rugi gitu ya. Nah, jadi pendapatan penjualan mencakup semua penjualan semua produk dan layanan yang memberikan gambaran jelas kepada perusahaan tentang laba yang diperoleh dari apa yang mereka jual. Namun, waktu penting dalam perhitungan karena penjualan tidak selalu dihitung secara real time. Untuk yang ketiga, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Artinya, dalam jumlah pengeluaran dan beban secara langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual ke konsumen. Sedangkan harga jual adalah harga yang dibebankan ke konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual di perusahaan. Nah, untuk yang terakhir, nomor 4, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Jadi, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya, dan contohnya, gaji, telepon, listrik, air gas, perlengkapan, peralatan, dan alat tulis kantor, dan juga sebagai yang lain ya. Di sini ada contoh soal. Yang soal pertama, di bawah ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang maju mundur. Nah, untuk nama perusahaannya yakni Maju Mundur. Untuk bulan Maret tahun 2015 yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan adalah sebagai berikut. Pada Maret tanggal 2, PT Maju Mundur membeli barang dagang dari PT ABC senilai Rp1.500.000 dengan syarat pembayaran potongan 2% apabila dilunasi pada tanggal 10 dan tidak ada potongan apabila dilunasi pada tanggal 30 atau dengan kata lainnya akhir bulan. Nah, pada Maret tanggal 4
PT Maju Mundur membeli barang dagang dari PT Restu senilai Rp750.000. Syarat pembayarannya yakni potongan 5% apabila membayar pada tanggal 10 dan tidak ada potongan apabila dibayar pada akhir bulan. Nah, pada Maret tanggal 5, PT Maju Mundur mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT ABC senilai Rp100.000 karena barangnya rusak. Terus pada Maret tanggal 7, PT Maju Mundur membayar seluruh hutang kepada PT ABC, yang mana hutang tadi pada Maret tanggal 2. Terus pada Maret tanggal 9 dibelilah perlengkapan kantor dari Togamas senilai Rp400.000 dengan syarat potongan 2% apabila dibayar pada tanggal 10 atau awal bulan, dan tidak ada potongan apabila dibayar pada akhir bulan. Nah, langsung pada Maret tanggal 12 dibelilah barang dagangan dari PT Akur senilai Rp800.000 secara tunai. Lanjut pada Maret tanggal 15 dijuallah barang dagangan kepada PT Rodok Lali seharga Rp1.200.000 dengan syarat tak mendapat potongan 2% apabila dibayar pada awal bulan dan tidak ada potongan apabila dibayar pada akhir bulan. Biaya pengangkutan barang yang dijual, nah di sini juga ada biaya pengangkutan barang yang dijual seharga Rp80.000 secara tunai. Langsung pada Maret tanggal 17 dibelilah secara tunai dari PT ABC barang dagangan sebesar Rp600.000. Nah, terus yang selanjutnya Maret pada tanggal 19 dibayar beban iklan sebesar Rp300.000. Terus ada juga sewa ruang untuk bulan Maret sebesar Rp250.000 dan beban serba-serbi sebesar Rp150.000. Jadi pada Maret tanggal 19 terjadi 3 transaksi. Nah, yang selanjutnya Maret pada tanggal 20 dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Sayonara dengan harga Rp750.000 dengan syarat potongan 1% pada apabila dibayar pada pertengahan bulan dan tidak ada potongan apabila dibayar pada akhir 2 bulan. Terus di sini pada Maret tanggal 22 dijual barang dagangan. Jadi PT Maju Mundur menjual barang dagangan kepada CV Roda Putar, yakni senilai Rp3.250.000 secara tunai, yakni non kredit. Nah, yang selanjutnya Maret tanggal 26 PT Maju Mundur mengembalikan barang yang dibeli dari PT Sayonara karena ada kerusakan sebesar Rp150.000. Selanjutnya pada tanggal Maret 26 juga sebagian barang yang dijual kepada PT Roda Putar diterima kembali karena rusak sebesar Rp100.000. Jadi ketika PT Maju Mundur menjualkan barang kepada PT Roda Putar, sedangkan PT Roda Putar mengembalikan atau retur pembelian PT Roda Putar kepada PT Maju Mundur karena rusak.
Nah, nilainya itu sebesar Rp100.000. Terus pada Maret tanggal 30 dibayar listrik untuk bulan Maret pada tanggal dengan senilai Rp600.000. Terus pada Maret tanggal 30 juga PT Maju Mundur membayar seluruh hutang kepada PT Sayonara. Dan yang terakhir ada pada Maret tanggal 31 dibayar gaji untuk bulan Maret, yakni senilai 2 juta. Teman-teman, sebelum membahas tentang jawaban jurnal pembelian, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian atau purchasing journal, jurnal pembelian itu adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Nah, jurnal ini juga memainkan peran penting dalam akuntansi karena membantu memantau dan mengendalikan pembelian yang dilakukan serta memastikan informasi keuangan tercatat dengan benar. Di sini juga sebelum kita membahas jawaban dari contoh soal untuk jurnal pembelian, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang keterangan untuk kolom-kolom di jurnal pembelian. Nah, sebagai berikut. Di jurnal pembelian ini ada 9 kolom ya teman-teman. Kolom pertama yaitu tanggal, tempat mencatat tanggal transaksi. Nah, untuk kolom kedua yaitu keterangan atau tempat mencatat nama orang atau perusahaan dari siapa kita membeli atau nama-nama pada buku besar pembantu. Untuk kolom ketiga ini ada ref atau referensi, tempat memberi tanda checklist atau nomor buku besar pembantu. Nah, jika buku besar pembantu telah dicatat pada akun yang bersangkutan. Adapun kolom keempat yaitu tempat mencatat syarat pembayaran. Dan kolom kelima yaitu tempat mencatat jumlah pembelian. Untuk kolom keenam yaitu nama akun atau nomor akun selain pembelian persediaan barang dagangan. Untuk nomor ketujuh ini hampir sama seperti nomor 3 yaitu tempat mencatat tanda checklist pada bahwa transaksi sudah dicatat pada akun buku besar. Untuk kolom ke-8 yaitu tempat jumlah untuk kolom 6. Untuk 9 yaitu ada utang dagang ini serta teman-teman akurasi dalam pencatatan jurnal pembelian ini sangat penting ya. Keakurasinya itu ada keakuratan laporan keuangan. Nah, dalam hal ini kesalahan dalam pencatatan dapat mempengaruhi laporan rugi, ada neraca dan laporan keuangan lainnya, serta ada pengelolaan utang. Nah, pengelolaan utang dalam akurasi pencatatan jurnal pembelian ini memastikan utang tercatat dengan benar agar kewajiban ke pemasok dapat dikelola dengan baik. Serta ada audit dan pengendalian nih dalam akurasi pencatatan jurnal pembelian ini, yaitu untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penipuan melalui sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, itulah dari pengertian jurnal pembelian serta keterangan-keterangan dan akurasi dalam pencatatan jurnal pembelian yang sangat penting ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yaitu jawaban
di dalam jurnal pembelian ya teman-teman. Setelah jurnal pembelian, di sini ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi secara kredit, baik itu menjual barang dagang maupun menjual aktiva lainnya. Sehingga pada jurnal penjualan ini akan berdampak pada piutang bertambah atau piutang ada di posisi debit. Adapun transaksi yang termasuk dalam jurnal penjualan, yang pertama, menjual barang dagang secara kredit. Yang kedua, menjual peralatan secara kredit. Yang ketiga, menjual aktiva lainnya secara kredit. Misalnya, menjual kendaraan, menjual mesin, dan sebagainya, tetapi dengan catatan secara kredit. Bentuk kolom dari jurnal penjualan ini ada yang berbentuk pada satu kolom, di mana satu kolom ini hanya menampakkan piutang dagang di posisi debit dan penjualan di posisi kredit. Nah, hanya dijadikan satu pada satu kolom. Kenapa seperti itu? Karena mungkin pada perusahaan itu transaksi penjualan secara kredit hanya terjadi pada penjualan barang dagang, tidak ada penjualan lainnya. Nah, jika memang kenyataannya seperti itu, maka bisa menggunakan satu kolom ini saja, yaitu posisi debit dan kredit langsung mencampur menjadi satu, karena memang perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan secara kredit, itu hanya terjadi pada penjualan barang dagang saja. Coba kita masukkan ke dalam kolom. Di sini ada tanggal. Tanggalnya itu adalah tanggal 15 Maret. Selanjutnya, nomor faktur yaitu 203. Akun yang dikredit itu adalah PT Rodok Lali. Referensinya dikosongkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Nah, di sini syarat pembayarannya itu 2/10 N/30. Yang kolom terakhir yaitu piutang dagang atau penjualan. Ini senilai Rp1.200.000. Di sini ada contoh soal pada tanggal 15 Maret. Dijual barang dagangan kepada PT Rodok Lali seharga Rp1.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Faktur nomor 203. Biaya pengangkutan barang yang dijual seharga Rp80.000 secara tunai. Kenapa soal ini bisa disebut termasuk ke dalam jurnal penjualan? Karena di sini terdapat kata dijual, syarat, dan faktur. Itu menjadi salah satu ciri bahwa soal ini termasuk ke dalam jurnal penjualan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat jurnal pengeluaran kas. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap terjadi pengeluaran uang tunai. Lalu, apa saja sih yang harus kita cantumkan pada jurnal pengeluaran kas ini? Nah, pada jurnal pengeluaran kas ini kita bisa memasukkan utang yang kita punya, pembelian yang sudah kita lakukan, dan biaya lainnya seperti biaya angkut, biaya iklan, biaya sewa, biaya listrik, biaya gaji, dan lain sebagainya. Nah, pada jurnal pengeluaran kas ini ada beberapa tabel yang harus kita buat. Yang pertama yaitu tabel tanggal, yang kedua keterangan, yang ketiga referensi, dan yang keempat yaitu tabel debit, yang dimana di dalamnya terdapat tabel utang dan tabel pembelian. Juga membuat tabel serba-serbi yang di dalamnya terdapat tabel akun,
referensi, dan jumlah. Tak lupa juga untuk membuat tabel kredit yang di dalamnya terdapat tabel utang dan tabel potongan pembelian. Nah, pada tanggal 7 Maret, perusahaan kita memiliki pengeluaran kas kepada PT ABC, yaitu memiliki utang sebesar 1.400.000, sehingga kita menuliskan nominal 1.400.000 pada tabel debit utang. Nah, adapun potongan pembelian yang kita dapatkan karena pada tanggal 2 Maret kita memiliki syarat pembelian, yaitu 2/10 N/30, maka potongan pembelian yang kita dapatkan yaitu 28.000, sehingga utang dagang yang harus kita bayar yaitu 1.372.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 Maret kita memiliki pengeluaran yaitu pembelian kepada PT Akur sebesar 800.000, sehingga kita menuliskan nominal 800.000 pada tabel debit pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret, perusahaan kita memiliki pengeluaran yaitu biaya angkut sebesar 80.000, sehingga kita menuliskan nominal 80.000 pada tabel debit serba-serbi. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Maret kita memiliki pengeluaran kas yaitu kepada PT ABC sebesar 600.000. Nah, pengeluaran ini yaitu pengeluaran pembelian, sehingga nominal 600.000 kita tuliskan pada tabel pembelian. Nah, selanjutnya pada tanggal 19 Maret kita memiliki pengeluaran kas yaitu biaya iklan sebesar Rp300.000, biaya sewa sebesar Rp250.000, dan biaya lainnya sebesar Rp150.000. Sehingga biaya-biaya tersebut kita tuliskan pada tabel debit bagian serba-serbi. Nah, selanjutnya adapun pengeluaran kas lainnya, yaitu pada tanggal 26 kita memiliki pengeluaran kepada roda putar yaitu return barang sebesar Rp100.000, maka kita menuliskan nominal Rp100.000 pada tabel debit serba-serbi. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret kita memiliki pengeluaran kas yaitu biaya listrik sebesar Rp600.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 juga kita memiliki pengeluaran kas kepada PT Sayonara yaitu hutang sebesar Rp600.000. Tetapi kita memiliki potongan pembelian sebesar Rp6.000 karena pada tanggal 20 Maret kita memiliki syarat pembelian yaitu 1/50 N/60, sehingga kita memiliki potongan pembelian sebesar Rp6.000, sehingga utang dagang yang harus kita bayar yaitu Rp594.000. Terakhir, pada tanggal 31 Maret kita memiliki pengeluaran kas yaitu membayar biaya gaji sebesar Rp2 juta. Nah, lalu kita menjumlahkan semua nominal yang ada di tabel kredit yaitu sebesar Rp6.880.000, dan pada tabel debit yaitu Rp6.880.000. Maka dari itu, pada jurnal pengeluaran kas nominal dari debit dan kredit hasilnya balance. Penerimaan kas. Nah, pengertian jurnal penerimaan kas adalah salah satu komponen dalam jurnal khusus, antara lainnya seperti jurnal penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas. Jurnal khusus yang satu ini juga termasuk bagian dari jurnal laporan keuangan. Biasanya terdiri atas jurnal penutup, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian. Dengan kata lain, fungsi dari jurnal ini adalah untuk melakukan pencatatan kas yang perusahaan diterima bersumber dari transaksi tunai apa saja. Ada beberapa sumber utama dalam penerimaan kas tersebut. Yang pertama, penjualan dengan cara tunai. Kedua, pendanaan modal yang dilakukan pemilik. Ketiga, penjualan aset secara tunai.
Untuk yang keempat, menerima pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan yang lainnya. Untuk yang kelima, penerimaan sewa bunga, advance, dan sebagainya. Umumnya, jurnal ini melibatkan seluruh transaksi, meliputi penerimaan, pembayaran secara kredit, penjualan tunai, penjualan aset, surat berharga, dan penerimaan pinjaman bank. Biasanya, fungsi dari jurnal penerimaan kas adalah untuk transaksi tertentu yang menghasilkan transaksi penerimaan uang secara tunai. Inilah kenapa biasanya pada jurnal ini ada kolom debit dengan menyertakan diskon, penjualan, dan kolom kas. Di samping itu, pada format jurnal ini, di sisi kolom kredit biasanya terdapat piutang usaha dan kolom penjualan. Biasanya tergantung dari adanya transaksi tertentu yang berlaku dalam bisnis secara rutin. Jurnal penerimaan kas. Di sini formatnya ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, untuk debit itu ada dua yang harus kalian catat, ada kas, potongan penjualan. Nah, untuk kredit itu ada 3, tetapi ada satu yang harus kalian tulis lagi. Pertama, piutang dagang, penjualan, serba-serbi. Nah, untuk serba-serbi juga ada 3 yang kalian harus catat. Pertama, akun, referensi, dan jumlah. Nah, untuk kita bisa tahu dalam penerimaan kas, kalian lebih dahulu harus membaca soal. Nah, di soal itu ada pada tanggal 22 dijual barang dagang kepada si Roda Putar seharga 3.250.000 secara tunai. Karena dalam syarat penerimaan kas itu harus adalah secara tunai. Jadi secara langsung. Nah, untuk tanggal 22 keterangan si Roda Putar kas 3.250.000. Potongan penjualan tidak ada ya. Piutang dagang pun tidak ada. Penjualan itu baru ada karena kita adalah menjualkan, yaitu seharga 3.250.000. Akun tidak ada, referensi tidak ada, jumlah tidak ada. Nah, jadi totalnya adalah 3.250.000. Ada beberapa tahap cara untuk memposting akun dalam jurnal penerimaan. Yang pertama, jumlah kolom pada kas nantinya Anda bukukan sebagai bentuk debit pada rekening kas dalam buku besar. Kedua, jumlah kolom penjualan Anda posting menjadi kredit ke dalam akun penjualan pada buku besar umum. Sementara itu, jumlah di kolom piutang adalah penerimaan kas yang berasal dari debitur. Nantinya jumlah tersebut dapat diposting pada akun pelanggan individu dalam buku besar pembantu. Pada kolom jumlah piutang dagang selanjutnya diposting menjadi kredit pada akun piutang buku besar. Untuk jumlah pada kolom lainnya diposting menjadi kredit ke dalam akun sesuai pada buku besar. Jumlah akun serba-serbi ini tidak diposting. Biasanya tidak terdapat jumlah individu dalam kolom penjualan dan kas yang akan diposting. Sama dengan jurnal yang lainnya, untuk jurnal khusus ini ada posting melalui 2 tahap. Dalam hal ini, setiap entry pada kolom piutang usaha wajib Anda posting ke dalam buku besar piutang pembantu setiap hari. Biasanya jumlah pada kolom rekening lain dapat dikirim secara akurat, walaupun jumlah tersebut sering kita posting pada akhir bulan, tapi bisa Anda posting lebih sering. Nah, itu adalah jurnal penerimaan kas. Di sini kita akan mempraktekkan pada jurnal umum. Di sini saya akan menjelaskannya. Pada jurnal umum adalah pencatatan yang umum gitu. Nah, di sini pada tanggal Maret tanggal 5 ada retur pembelian, yakni mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT ABC
senilai Rp100.000 karena barangnya rusak. Jadi PT ABC mengirim barang kepada PT Maju Mundur, ada yang rusak. Nah, dikembalikanlah oleh PT Maju Mundur kepada PT ABC, yakni senilai Rp100.000. Terus cara pencatatannya seperti ini. Untuk kas disimpan di debit, dan untuk retur pembeliannya disimpan di kredit. Nah, lanjut pada Maret tanggal 26, di sini ada retur pembelian, yakni mengembalikan barang yang dibeli dari PT Sayonara karena rusak sebesar Rp150.000. Jadi ketika PT Maju Mundur membeli dari PT Sayonara tidak memberikan 100% barang yang bagus. Nah, oleh karena itu adanya retur pembelian dari PT Maju Mundur, yakni senilai Rp150.000. Nah, di sini cara penulisannya, pada kolom keterangan ada kas yang disimpan di debit untuk nilai jumlah uangnya yakni Rp150.000, dan ada pada kolom keterangan retur pembelian. Nah, yang mana si harganya tuh disimpan pada kredit. Nah, jadi seperti itu untuk jurnal umum pada PT Maju Mundur periode Maret 2015. Demikian, bagaimana? Sudah mengerti atau masih ada yang harus dipahami? Mungkin kelompok kami menjelaskan tentang perusahaan akuntansi dagang sampai di sini. Tadi kita sudah banyak belajar dari ciri-ciri perusahaan dagang, pengertiannya, bahkan tadi ada contoh soal yang kita terapkan pada penjelasan materi video kali ini. Mungkin dari kita ada salah kata atau salah pengucapan atau khilaf kata, mohon maafkan karena kami hanyalah manusia yang mempunyai salah. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi hikmah untuk kita mengerti tentang perusahaan dagang dalam akuntansi. Akuntansi ini ilmu yang sangat bermanfaat jika kita ingin mencatat atau mengelola pendataan keuangan atau mungkin pendataan barang masuk atau keluar dari perusahaan kita. Terima kasih banyak dari kami untuk kalian atas perhatiannya. Sekali lagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya yang melihat video ini kapanpun. Selamat hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.